Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, salam budaya. Sahabat-sahabat sekalian, bersama dengan saya Muhammad Ali Burhan, kita akan belajar tentang literasi budaya dan kewargaan di masyarakat dalam kegiatan Magang Pegiat Literasi Rumah Belajar Ilalang yang disponsori atau diselenggarakan oleh Direktorat PMPK Kemendikbudristek, kemudian juga donasibuku.com, kemudian Forum TBM, dan digawangi oleh Rumah Belajar Ilalang Jepara. Oke, sahabat-sahabat sekalian, literasi budaya dan kewargaan di masyarakat. Tentunya kita semuanya paham bahwasanya pada saat ini adalah era globalisasi, di mana relasi antar negara atau batas-batas antar negara sudah mulai absurd. Barang-barang dari luar negeri masuk ke Nusantara tanpa ada batasan, sehingga produk-produk luar masuk ke dalam negeri, dan itu berakibat kepada adanya penurunan harga yang sangat luar biasa. Dan sebagaimana kita ketahui, masyarakat kita belum begitu siap untuk menghadapi globalisasi kali ini. Oke, sahabat-sahabat sekalian, dari titik inilah kita prihatin dan kita perlu untuk bergerak bersama, dan juga bersama pemerintah melalui gerakan literasi nasional. Kita akan ikut berpartisipasi dalam pembangunan negara menghadapi globalisasi. Oke, sahabat-sahabat sekalian, sahabat literasi, sahabat Nusantara, literasi budaya dan kewargaan. Langsung kita akan memahami teori-teori ini sebelum kita nanti melangkah lebih jauh untuk melakukan advokasi di lapangan atau di tempat kita masing-masing. Oke, sahabat-sahabat sekalian, literasi budaya merupakan kemampuan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa. Sementara itu, literasi kewargaan adalah kemampuan dalam memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dengan demikian, literasi budaya dan kewargaan merupakan kemampuan individu dan masyarakat dalam bersikap terhadap lingkungan sosialnya sebagai bagian dari suatu budaya bangsa. Sahabat-sahabat sekalian, itu tadi pengertian dari literasi budaya. Kemudian kita akan membedah secara harfiah atau perkata daripada literasi budaya dan kewargaan. Sahabat-sahabat sekalian, yang pertama kita akan membahas tentang literasi. Dalam bahasa Latin, istilah literasi disebut sebagai literatus, yang artinya adalah orang yang belajar. Sementara secara umum literasi adalah istilah umum yang merujuk kepada seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga literasi tidak bisa dilepaskan dari kemampuan berbahasa. Oke, sahabat-sahabat sekalian, berikutnya setelah kita mengetahui dan belajar tentang literasi, kita akan membedah tentang budaya atau kebudayaan. Sengaja saya akan membahas pengertian kebudayaan ini dari perspektif seorang filosof Jawa yang sangat jenius, yaitu beliau Ki Ageng Suryo Mentaram. Beliau adalah salah satu putra Raja Mataram yang lebih tertarik kepada ajaran kebatinan dan ajaran filosofi-filosofi Jawa daripada hidup mewah di keraton. Oke, sahabat-sahabat sekalian, Ki Ageng Suryo Mentaram memakna kebudayaan adalah ekspresi hidup
dan penghidupan seseorang dan masyarakat atau bangsa. Nah, kebudayaan menurut beliau ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, kebudayaan bagian lahir, yang itu terlahir menjadi alat pangupa jiwa dan alat pergaulan hidup. Pangupa jiwa di sini maksudnya adalah alat untuk mencari nafkah atau mencari kehidupan. Nah, itu kebudayaan. Kemudian pergaulan hidup adalah bagaimana kita berrelasi dengan manusia lainnya. Kebudayaan yang kedua adalah kebudayaan bagian batin yang terlahir menjadi ilmu jiwa, filsafat, dan kesenian. Oke, sahabat-sahabat sekalian, kita akan bedah sedikit tentang ilmu jiwa, filsafat, dan kesenian itu seperti apa. Oke, sahabat-sahabat sekalian, menurut beliau Ki Ageng Surya Mentaram, ilmu jiwa adalah terlahirnya hasrat hidup untuk mengerti diri sendiri. Jadi kuriositas manusia atau rasa ingin tahu kita tentang diri sendiri. Nah, ini yang menurut beliau Ki Ageng Surya Mentaram dimaknai sebagai ilmu jiwa. Yang kedua, filsafat. Menurut beliau, filsafat adalah terlahirnya hasrat hidup untuk mengerti kedudukan diri sendiri di dalam alam yang agung. Nah, berbeda dengan ilmu jiwa, filsafat adalah hasrat atau keinginan hidup untuk mengerti eksistensi diri atau kedudukan diri di dalam alam yang agung atau di lingkungan kita. Jadi ketika kita berpikir posisi kita di keluarga kita, posisi kita di lingkungan kita, posisi kita di masyarakat, itu namanya adalah filsafat. Kita sedang berpikir secara filosofis. Kemudian yang ketiga adalah kesenian. Nah, kesenian adalah terlahirnya hasrat hidup untuk mengerti diri sendiri di dalam keindahan. Nah, di sini lihat dalam pengertian ini terlihat beliau sangat subjektif dalam memakna kesenian. Bagaimana kesenian itu dimaknai sebagai hasrat hidup untuk mengetahui atau menggali tentang diri sendiri di dalam keindahan. Nah, itu kesenian. Oke, sahabat-sahabat sekalian, dengan 3 item ini, ilmu jiwa, filsafat, dan kesenian perspektif Ki Ageng Surya Mentaram, nanti kita akan mudah atau bisa memahami kebudayaan secara lebih mendalam, bukan hanya sekedar perangkat pengetahuan. Ya, sahabat-sahabat sekalian, ini akan sangat jelas di dalam buku beliau, yaitu Ilmu Pendidikan dan Seni Suara, testimoni beliau tentang kebudayaan. Ilmu jiwa, filsafat, dan kesenian terlahir di dalam masyarakat menjadi adat istiadat. Padahal adat istiadat itu mempunyai pengaruh mendidik pada orang yang lahir dan hidup di dalam masyarakat itu. Pandangan hidup orang menurut adat istiadat di tempat itu, yaitu apabila tidak bergaulan dengan tempat lain. Apabila ilmu jiwa, filsafat, dan kesenian itu sempit, maka sempitlah pandangan hidup orang di dalam masyarakat itu. Sebaliknya, apabila ilmu jiwa, filsafat, dan kesenian itu luas, maka luaslah pandangan hidup orang di dalam masyarakat itu. Jadi, pandangan hidup orang itu dipengaruhi oleh ilmu jiwa, filsafat, dan kesenian masyarakat. Oke, sahabat-sahabat sekalian, yang perlu kita garis bawahi adalah di antaranya ilmu jiwa, filsafat, dan kesenian terlahir di dalam masyarakat dan menjadi adat istiadat. Nah, pada titik ini, ketika kita memiliki visi
literasi menjadi kebudayaan dan menjadi adat kebiasaan suatu masyarakat, maka yang perlu kita gali, yang perlu kita bentuk, yang perlu kita perjuangkan adalah ilmu jiwa, filsafat, dan kesenian dari suatu masyarakat. Ketika 3 komponen ini dapat kita bangun, kita konstruksi, kita konsep, maka otomatis jiwa literasi, jiwa kegagahan, kepercayaan diri, kemudian pengembangan SDM suatu masyarakat akan melejit dan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Sahabat-sahabat sekalian, kemudian yang poin yang kedua yang perlu kita soroti adalah apabila ilmu jiwa, filsafat, dan kesenian itu sempit, maka sempitlah pandangan hidup masyarakat tersebut. Sebaliknya, apabila ilmu jiwa, filsafat, dan kesenian itu luas, maka luaslah pandangan hidup masyarakat tersebut. Tentu 3 komponen ini ketika berwawasan nasional, berarti masyarakat tersebut layak berdiri di jajaran nasional. Ketika ketiga komponen ini memiliki keluasan pandangan internasional, maka suatu komunitas atau masyarakat ini akan mampu bergaul dan beradaptasi dengan dunia internasional. Dan kita memiliki nenek moyang yang luar biasa, bahwa kita sebagai negeri maritim diwarisi oleh tradisi maritim yang itu nenek moyang kita terbiasa bergaul secara internasional. Oke sahabat-sahabat sekalian, berikutnya adalah prinsip dasar literasi budaya dan kewargaan sebagai kecakapan hidup. Prinsip-prinsip dasar dari literasi budaya dan kewargaan ini setidaknya ada 6. Prinsip dasar yang pertama adalah budaya sebagai alam pikir melalui bahasa dan perilaku. Yang menjadi fokus dari gerakan literasi budaya dan kewargaan ini bukan sekedar gerakan lahiriah, tapi gerakan batiniah harus lebih dikedepankan. Tentu kebudayaan batin harus lebih diperhatikan dari sekedar kebudayaan lahiriah. Sebagaimana kita tahu tadi, ada 3 komponen yang harus kita bangun melalui internal jiwa masyarakat kita. Yang pertama adalah ilmu jiwa, kemudian filsafat, dan yang ketiga adalah kesenian. Oke, sahabat-sahabat sekalian, prinsip yang kedua. Prinsip dasar literasi budaya yang kedua adalah kesenian sebagai produk budaya. Kita semua tahu, kesenian merupakan salah satu bentuk kebudayaan yang dihasilkan oleh suatu masyarakat. Kita bangga juga Indonesia sebagai negara kepulauan yang besar tentunya menghasilkan berbagai bentuk kesenian dari berbagai daerah dengan membawa ciri khas kebudayaan dari daerahnya masing-masing. Berbagai macam bentuk kesenian yang dihasilkan oleh setiap daerah di Indonesia harus dikenalkan kepada masyarakat, terutama generasi muda, agar mereka tidak tercerabut dari akar budayanya dan kehilangan identitas kebangsaannya. Sahabat-sahabat sekalian, pekerjaan kita diantaranya adalah bagaimana kesenian menjadi komunikator antar bangsa, kesenian menjadi komunikator antar masyarakat, agar mereka bersatu, agar mereka bersama membentuk suatu gerakan yang bisa lebih baik. Kemudian prinsip yang ketiga dari literasi budaya dan kewargaan adalah kewargaan multikultural dan partisipatif. Tentu kita memahami bahwa Indonesia memiliki beragam suku bangsa, bahasa, kebiasaan, adat istiadat, kepercayaan, dan lapisan sosial. Dengan kondisi seperti ini dibutuhkan suatu masyarakat yang mampu berempati, bertoleransi, dan bekerja sama dalam keberagaman. Semua warga masyarakat dari berbagai lapisan, golongan, dan latar belakang budaya memiliki kewajiban dan hak yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan warga
negara. Oke, sahabat-sahabat sekalian, prinsip yang ketiga ini adalah bagaimana kita bisa memahami perbedaan. Kita memahami bahwa saudara-saudara kita berbeda dengan kita. Nah, dari titik ini, pemahaman akan multikulturalisme dan juga kesadaran partisipatif untuk membangun negeri yang multikultural, yang aman dengan perbedaan adalah kewajiban bersama, bukan sekedar kewajiban pemerintah saja. Oke, sahabat-sahabat sekalian, prinsip dasar yang keempat dari literasi budaya dan kewargaan sebagai kecakapan hidup adalah nasionalisme. Kesadaran akan kebangsaan adalah hal yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Dengan kecintaan terhadap bangsa dan negaranya, setiap individu akan bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku dan menjunjung tinggi martabat bangsa dan negaranya. Pada tataran nasionalisme, kita semua tahu bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan mayoritas Muslim yang pemahaman nasionalisme jauh lebih baik daripada negara-negara lainnya. Jauh sebelum merdeka, yakni sekitar tahun 1914, umat Islam sudah diperkenalkan dengan cinta tanah air atau nasionalisme yang digagas oleh seorang ulama besar, pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan platformnya Hubbul Waton Minal Iman. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Dan teks ini menjadi legitimasi gerakan perjuangan rakyat Indonesia, terutama yang Muslim, untuk tidak berambisi sekedar mendirikan negara agama, tetapi lebih daripada itu, negara kebinekaan, negara yang beragam, negara yang plural lebih dikedepankan. Oke, sahabat-sahabat sekalian, kemudian prinsip yang kelima, prinsip dasar yang kelima dari literasi budaya dan kewargaan sebagai kecakapan hidup adalah inklusivitas. Nah, sahabat-sahabat sekalian, di tengah kondisi masyarakat Indonesia yang beragam, pandangan dan perayaan inklusivitas sangat berperan untuk membangun kesetaraan warga. Terbangunnya sikap inklusif akan mendorong setiap anggota masyarakat untuk mencari keuniversalan dari budaya baru yang dikenalnya untuk menyempurnakan kehidupan mereka. Nah, sahabat-sahabat sekalian, tentu ajaran inklusif ini adalah juga ajaran leluhur kita sebagai masyarakat. Artinya, semua manusia memiliki hak yang sama untuk menunaikan atau untuk menjalankan hidupnya. Dan mereka juga memiliki kesempatan yang sama untuk berekspresi dalam kehidupan. Prinsip dasar yang keenam dari literasi budaya dan kewargaan adalah pengalaman langsung. Nah, sahabat-sahabat sekalian, saya yakin kalian semua adalah orang yang terjun langsung di lingkungan dan masyarakat kalian. Nah, makanya untuk membangun kesadaran sebagai warga negara, pengalaman langsung dalam bermasyarakat adalah sebuah laku yang besar artinya untuk membentuk ekosistem yang saling menghargai dan memahami. Nah, sahabat-sahabat sekalian, setelah pembelajaran ini nanti, coba kita akan merenung atau coba membaca apa yang kita lakukan di masyarakat selama ini dan dampaknya apa. Peran kita apa? Kemudian ada apa dengan masyarakat kita? Dan apa yang akan kita lakukan melihat kenyataan itu? Oke, sahabat-sahabat sekalian, berikut ini adalah indikator yang berbasis masyarakat tentang literasi budaya dan kewargaan sebagai kecakapan hidup. Indikator keberhasilan ini akan kita baca dan akan kita analisa apa yang terjadi di masyarakat kita. Oke. Yang pertama, meningkatnya jumlah dan variasi bahan bacaan literasi budaya dan kewargaan yang dimiliki setiap desa. Kemudian yang kedua,
meningkatnya frekuensi membaca bahan bacaan literasi budaya dan kewargaan setiap hari. Yang ketiga, meningkatnya jumlah bahan bacaan literasi budaya dan kewargaan yang dibaca oleh masyarakat setiap hari. Yang keempat, meningkatnya jumlah partisipasi aktif komunitas, lembaga atau instansi dalam penyediaan bahan bacaan. Yang kelima, meningkatnya jumlah fasilitas publik yang mendukung literasi budaya dan kewargaan. Yang keenam, meningkatnya jumlah kegiatan literasi budaya dan kewargaan yang ada di masyarakat. Yang ketujuh, meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan literasi budaya dan kewargaan. Yang kedelapan, meningkatnya jumlah pelatihan literasi budaya dan kewargaan yang aplikatif dan berdampak pada masyarakat. Yang kesepuluh, meningkatnya jumlah kegiatan budaya dan ketertiban di masyarakat. Yang ke-11, meningkatnya jumlah produk budaya yang dimiliki dan dihasilkan oleh masyarakat dan meningkatnya toleransi masyarakat terhadap keberagaman. Yang ke-12, meningkatnya penggunaan bahasa daerah di suatu daerah. Kemudian yang ke-13 adalah menurunnya angka kejahatan di masyarakat. Oke, sahabat-sahabat sekalian, demikian tadi tentang gerakan literasi budaya dan kewargaan di masyarakat berkaitan dengan kecakapan hidup. Sahabat-sahabat sekalian, kali ini kita akan belajar tentang sasaran dari gerakan literasi budaya dan kewargaan di masyarakat. Sahabat-sahabat sekalian, penerapan literasi budaya dan kewargaan di masyarakat itu sangat penting. Saat ini menumbuh kembangkan pemahaman dan sikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa dan memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara merupakan salah satu upaya untuk membentengi generasi muda dari kuatnya arus budaya global yang masuk ke Indonesia. Sahabat-sahabat sekalian, baru saja beberapa hari kita digegerkan, ada viral Bapak Presiden Joko Widodo yang memakai pakaian Baduy di acara resmi negara, dan itu mengundang beragam reaksi dari masyarakat atau netizen. Kita bisa menganalisa reaksi mereka seperti apa. Di antara reaksi-reaksi tersebut ada yang nyinyir atau meremehkan presiden kita gara-gara memakai baju khas bangsanya sendiri. Nah, di titik ini berarti literasi budaya dan kewargaan perlu atau masih sangat penting agar masyarakat kita bangga dengan diri kita. Dan ketika melihat budaya kita, mereka tidak nyinyir atau tidak merasa kecil hati. Oke, sahabat-sahabat sekalian, nah sekarang kita akan mengkaji tentang tujuan dan indikator keberhasilan dari gerakan literasi budaya dan kewargaan di masyarakat. Nah, indikatornya apa? Tujuannya apa? Nah, oke. Tujuan daripada gerakan literasi budaya dan kewargaan di masyarakat adalah mengedukasi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran dan memahami nilai-nilai budaya dan kewarganegaraan bangsa ini. Nah, jelas bagaimana memahami dan mengetahui bangsa kita sendiri agar menimbulkan cinta. Dan ketika kita sudah mencintai negeri sendiri, mencintai budaya sendiri, otomatis benteng kebudayaan kita akan kuat. Dan dengan kuatnya benteng kebudayaan akan merambah atau menjadi kuatnya benteng-benteng yang lain, misalnya benteng ekonomi, benteng pendidikan, dan lain sebagainya. Sahabat-sahabat sekalian, selanjutnya adalah indikator keberhasilan dari sebuah gerakan literasi budaya itu seperti apa. Indikatornya yang pertama adalah meningkatnya jumlah dan variasi bahan bacaan literasi kewargaan yang dimiliki fasilitas publik. Yang kedua,
meningkatnya partisipasi aktif komunitas, lembaga atau instansi dalam penyediaan bahan bacaan. Yang ketiga, bertambahnya jumlah fasilitas publik yang mendukung peranan literasi budaya dan kewargaan di masyarakat. Kemudian yang keempat adalah meningkatnya jumlah kegiatan literasi budaya dan kewargaan yang ada di masyarakat. Berikutnya adalah meningkatnya jumlah pengguna bahasa daerah di suatu daerah dan menurunnya angka kejahatan di masyarakat. Oke, sahabat-sahabat sekalian, setelah kita mengetahui indikator-indikator keberhasilan dari gerakan literasi budaya dan kewargaan di masyarakat, selanjutnya kita akan mempelajari strategi dari gerakan literasi budaya dan kewargaan masyarakat agar mencapai tujuannya. Ada 5 strategi gerakan literasi budaya dan kewargaan di masyarakat. Yang pertama, penguatan laku. Kemudian yang kedua, peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu. Yang ketiga, perluasan akses terhadap sumber belajar bermutu dan cakupan peserta belajar. Yang keempat, perluasan dan penguatan pabrik. Dan yang kelima adalah penguatan tata kelola. Oke, sahabat-sahabat sekalian, kita akan bahas satu persatu dari kelima strategi ini. Yang pertama adalah strategi penguatan pelaku. Nah, strategi penguatan pelaku yang harus kita lakukan di awal adalah penguatan kapasitas pegiat literasi dan pengelola TBM. Tentu penguatan kapasitas pegiat literasi dan pengelola TBM dapat dilakukan melalui pelatihan dan festival. Pelatihan bagi pegiat literasi di masyarakat bertujuan untuk memperkaya pemahaman dalam mengaplikasikan literasi budaya dan kewargaan dalam pembelajaran. Mengintegrasikan kecakapan literasi budaya dan kewargaan dalam pembelajaran bertujuan untuk membentuk karakter siswa yang memahami, menghormati, menghargai, serta melindungi kebudayaan dan kesatuan bangsa. Nah, sahabat-sahabat sekalian, jadi untuk penguatan laku yang pertama yang perlu dilakukan adalah penguatan kapasitas pegiat literasi dan pengelola TBM. Tentu di sini adalah memang melalui peningkatan SDM mereka, supaya mereka bisa melakukan gerakan literasi budaya secara masif. Kemudian yang kedua, dalam hal penguatan pelaku sebagai strategi gerakan literasi budaya adalah pendampingan pelaku seni. Nah, ini sahabat-sahabat sekalian, biasanya seni ini dianggap penting, tetapi juga di sisi yang berbeda dianggap tidak penting oleh masyarakat, disepelekan, dianggap sesuatu yang kurang berguna. Nah, menjadi tugas penggerak literasi adalah bagaimana pemahaman dan pelestarian budaya itu dilakukan oleh pegiat seni dan masyarakat. Pemahaman dan pelestarian budaya sangat bergantung pada pelaku seni yang terus berkarya. Pendampingan pelaku seni bertujuan agar para pelaku seni berjejaring dan mendapatkan akses pertunjukan atau akses ekspresi. Akses yang diberikan kepada pelaku seni berguna untuk memperkenalkan karya mereka kepada masyarakat. Oke, sahabat-sahabat sekalian, jadi di antara strategi penguatan pelaku gerakan literasi budaya adalah bagaimana kita berjejaring dengan seniman, kemudian membuat kegiatan bersama, mengapresiasi karya mereka dan mempublikasikannya kepada masyarakat. Sahabat-sahabat sekalian, tentang strategi penguatan laku yang ketiga yang perlu kita lakukan adalah penyuluhan untuk pencegahan radikalisme. Penyuluhan untuk mencegah radikalisme dan disintegrasi yang dapat dilakukan melalui penanaman nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Bentuk penyuluhan dapat berupa lokakarya atau workshop, pengenalan nilai-nilai budaya, sejarah, dan lain-lain kepada anggota Karang Taruna misalnya. Nah, sahabat-sahabat sekalian,
tentang radikalisme ini, kita harus bergerak bersama komponen masyarakat lain, agamawan, kemudian tokoh masyarakat, kemudian tokoh pemuda, kemudian juga ibu-ibu rumah tangga, kemudian stakeholder yang ada, atau para pemimpin-pemimpin mereka. Oke, sahabat-sahabat sekalian, berikutnya adalah strategi peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu sebagai strategi yang kedua tadi dari gerakan literasi budaya dan kewargaan di masyarakat. Sahabat-sahabat sekalian, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah akses bahan bacaan di perpustakaan komunitas terdekat. Perpustakaan menjadi salah satu jantung pengetahuan di masyarakat. Penambahan bahan bacaan literasi dalam berbagai bentuk sumber belajar perlu ditingkatkan. Misalnya, menyediakan bahan bacaan bertemakan kebudayaan dan kewargaan, menyediakan bahan bacaan dalam bentuk salinan lunak, dan menyediakan alat peraga sebagai sumber belajar budaya dan kewargaan. Kemudian, strategi yang berikutnya adalah tentang peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu. Media digital sebagai sumber belajar. Bagaimana kita memaksimalkan fungsi internet, televisi, dan lain-lain sebagai sumber belajar yang terkini dengan pembatasan sesuai dengan kesepakatan di antara masyarakat. Oke, sahabat-sahabat sekalian, strategi yang ketiga dari peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu adalah kunjungan ke tempat bersejarah dan bernilai budaya lokal. Kunjungan masyarakat ke tempat bersejarah dan bernilai budaya lokal dapat dibiasakan pada saat hari libur. Selain sebagai ajang rekreasi, sumber belajar di masyarakat seperti museum, candi, dan lain-lain dapat dioptimalkan untuk menambah pengetahuan masyarakat. Hiburan lain yang juga bermanfaat untuk mengenalkan budaya adalah pertunjukan seni tradisional dan film nasional yang berkualitas. Sahabat-sahabat sekalian, dalam tradisi kita, ini khususnya di Jawa misalnya, kita itu ada tradisi ziarah Wali Songo. Bagaimana masyarakat dari mulai yang intelektual sampai yang paling awam, mereka secara berbondong-bondong berziarah ke makam-makam Wali Songo yang tentu di sana selain bernilai religius juga bernilai sejarah. Nah, dari titik itulah karakter mereka terbentuk. Mereka menjadi manusia-manusia yang sangat mencintai negaranya, sangat mencintai leluhurnya, sangat mencintai budayanya. Oke, sahabat-sahabat sekalian, kemudian strategi yang keempat dari peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu adalah permainan tradisional, olahraga rakyat, serta latihan seni dan budaya lokal. Pengenalan permainan tradisional, olahraga rakyat, serta latihan seni dan budaya lokal merupakan strategi penting untuk meningkatkan pemahaman anak tentang budaya daerah yang harus dilestarikan agar dapat diwariskan kepada generasi muda di masa yang akan datang. Sahabat-sahabat sekalian, di sini teman-teman muda mungkin yang tidak sempat menikmati permainan-permainan tradisional yang beragam di masa lalu bisa bertanya kepada yang lebih tua, kepada ayah, kepada kakak, atau yang lain. Kalau saya secara pribadi masih banyak mengalami keasyikan olahraga-olahraga tradisional dan juga permainan-permainannya yang memang membantu kita berpikir dan berstrategi. Misalnya tak ada bajulan, opak sodor, bentengan, jiglong, centot, ketapel, dan lain-lain. Oke, sahabat-sahabat sekalian, kemudian berikutnya adalah strategi yang kelima dari peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu. Yang kelima adalah penerjemahan bahan penunjang literasi budaya dan kewargaan. Sahabat-sahabat sekalian, kita tentu tahu tidak sedikit buku-buku yang berkaitan dengan
Literasi budaya dan kewargaan Indonesia ditulis oleh warga negara asing. Untuk menambah pengetahuan masyarakat Indonesia, buku-buku tersebut perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau dalam tradisi kita, misalnya tradisi orang-orang Muslim, nah itu ada kitab-kitab yang ditulis oleh para imam di masa lalu, dan di situ jelas-jelas sangat berpihak kepada gerakan literasi budaya. Bagaimana mereka mendidik kreatif, mendidik laku, mendidik karakter kepada pengkajinya. Nah, ini juga perlu kita transfer kepada masyarakat agar mereka terinspirasi, termotivasi untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Oke, sahabat-sahabat sekalian, berikutnya adalah strategi yang kedua tadi adalah perluasan akses terhadap sumber belajar bermutu dan cakupan peserta belajar. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas bagaimana strategi supaya gerakan literasi ini bisa secara masif berkembang di masyarakat, dan juga bagaimana bisa menghadirkan gerakan atau kegiatan literasi yang bermutu sehingga mampu menarik peserta belajar. Oke, sahabat-sahabat sekalian, strategi yang pertama adalah penyediaan pojok baca di tempat umum. Nah, ini diantara cara-caranya. Pojok baca di tempat umum adalah wujud nyata adanya gerakan literasi di masyarakat. Semakin hidup sebuah pojok baca, semakin bergairah proses berliterasi di lingkungan tersebut. Buku yang ada di rak baca selain bersumber dari masyarakat, juga dapat bersumber dari pemerintah dan donasi dari pemangku kepentingan di lingkungan sekitar. Koleksi pojok baca di tempat umum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang sedang menggunakan, beraktivitas, atau yang sedang menunggu seseorang di tempat tersebut. Nah, ini artinya bagaimana kita juga bisa melakukan strategi dengan menaruh rak-rak buku di pelayanan-pelayanan umum atau di tempat-tempat yang ramai. Dan di situ kita berikan buku-buku yang bermutu dan update, yang menarik mereka. Di antaranya misalnya tentang life skill, kemudian tentang karakter, akhlak, dan lain sebagainya. Sehingga tanpa kita sadari, buku-buku itu akan mendidik dan mengerahkan masyarakat untuk menjadi lebih baik. Oke, sahabat-sahabat sekalian, kemudian strategi yang kedua dari perluasan akses terhadap sumber belajar bermutu dan cakupan peserta belajar adalah penyediaan fasilitas umum bertema literasi budaya dan kewargaan. Fasilitas umum yang mendukung literasi budaya dan kewargaan sebaiknya mudah dijangkau oleh masyarakat. Fasilitas ini dapat berupa bioskop keliling yang memutar film-film bertema budaya atau sejarah. Ya, sahabat-sahabat sekalian, kemudian strategi ketiga berkaitan dengan menghubungkan antara sumber belajar dan peserta belajar adalah sosialisasi sumber belajar daring. Sumber belajar daring bermanfaat bagi masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari fasilitas umum tetapi sudah dilengkapi dengan jaringan telekomunikasi yang baik. Sumber belajar daring dapat memaksimalkan fasilitas jaringan telekomunikasi ini untuk mengunduh buku cerita rakyat, lagu kebangsaan, dan lain-lain sebagai bagian dari perluasan akses terhadap sumber belajar. Oke, sahabat-sahabat sekalian, strategi yang kita bahas berikutnya berkaitan dengan perluasan dan penguatan publik gerakan literasi budaya dan kewargaan di masyarakat adalah yang pertama, penulisan kembali kebudayaan dan sejarah lokal. Saat ini banyak daerah yang mulai menghilang nilai budaya dan sejarahnya karena tidak ada rekam jejak dalam bentuk tulisan sejarah atau nilai budaya. Biasanya hanya diceritakan secara turun-temurun sehingga mulai hilang dan tidak diingat lagi oleh masyarakatnya.
Oleh karena itu, penulisan kembali nilai-nilai budaya dan sejarah sangat diperlukan. Oke, sahabat-sahabat sekalian, dalam hal ini nanti kita bisa berdiskusi banyak tentang penulisan kembali kebudayaan dan sejarah lokal ini. Kemudian strategi yang kedua adalah pelibatan perguruan tinggi. Kita bisa menggandeng atau mengambil mitra kerjasama dengan perguruan tinggi di sekitar kita agar membantu gerakan literasi kita. Perguruan tinggi dapat dilibatkan dalam program-program penelitian dan pengabdian masyarakat untuk meningkatkan jumlah sarana dan fasilitas pendukung bermuatan baca tulis serta untuk mengembangkan kesadaran dan kecakapan budaya dan kewargaan di masyarakat. Oke, sahabat-sahabat sekalian, strategi berikutnya adalah perluasan dan penguatan publik. Perluasan dan penguatan publik yang ketiga adalah kerjasama dengan publik. Tentu ini menjadi satu hal yang harus dilakukan karena sasaran kita, tujuan kita adalah publik. Publik termasuk pegiat pendidikan, BUMN, LSM, dan berbagai komunitas dilibatkan dalam mengembangkan literasi budaya dan kewargaan. Artinya bagaimana kita sebagai pegiat literasi itu bisa menghandle, kemudian menjadi motor penggerak dari seluruh elemen masyarakat agar bergerak di bidang edukasi atau literasi budaya. Oke, sahabat-sahabat sekalian, dan yang terakhir dari materi ini agar gerakan kita menjadi kuat, kokoh, maka kita perlu adanya strategi penguatan tata kelola gerakan literasi budaya dan kewargaan di masyarakat. Strategi yang pertama dari penguatan tata kelola adalah pengintegrasian kegiatan masyarakat. Nah, seperti yang tadi kita bahas, pengintegrasian kegiatan masyarakat dalam berbagai kegiatan literasi kebudayaan dan kewargaan bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pemahaman literasi kebudayaan dan kewargaan. Integrasi di sini artinya adalah bagaimana kegiatan-kegiatan literasi di masyarakat yang tercecer atau sendiri-sendiri ini kita sinergikan dengan yang lain sehingga mereka bisa saling menunjang dan menguatkan. Sebagai contoh, ketika ada pengrajin kayu atau pengrajin mebel, maka kita bisa menghubungkan di antara mereka, ada yang konsentrasi di bahan, kemudian ada yang konsentrasi di produksi, ada yang konsentrasi di pemasaran, dan lain-lain. Nah, ketika rantai ekonomi ini berjalan, tentu akan dapat membawa dampak positif bagi masyarakat. Begitu juga kaitannya dengan institusi-institusi pendidikan di masyarakat, baik itu resmi, formal maupun non-formal, itu kita sinergikan sehingga mereka bisa bergerak bersama untuk melakukan gerakan yang kita gagas, yakni gerakan literasi budaya. Strategi yang berikutnya dari penguatan tata kelola gerakan literasi budaya dan kewargaan di masyarakat adalah pengalokasian anggaran khusus. Alokasi anggaran ini diperuntukkan bagi pelatihan dan pendampingan masyarakat untuk pelatihan, kampanye sosialisasi, pengembangan materi, bahan bacaan, dan kegiatan masyarakat berbasis dan bermuatan literasi kebudayaan dan kewargaan. Oke, sahabat-sahabat sekalian, kemudian strategi yang berikutnya, yang ketiga adalah pemanfaatan komunikasi dan jaringan antar sesama pegiat TBM. Nah, ini forum TBM memiliki peran yang sangat penting untuk mengkomunikasikan ini semua, menjadi komunikator, menjadi fasilitator dari komunikasi antar TBM. Jaringan komunikasi yang kuat dapat memperkaya informasi terkait dengan literasi budaya dan kewargaan. Selain itu, jaringan antar sesama pegiat mampu mendukung penerapan literasi budaya dan kewargaan, yaitu dengan berbagi praktek baik di
setiap TBM. Nah, dengan adanya forum-forum TBM atau forum-forum pegiat literasi, maka mereka akan bertukar pengalaman di gerakan mereka masing-masing. Oke, kemudian yang keempat, sebagai strategi penguatan tata kelola gerakan literasi budaya adalah pemanfaatan jaringan donasi buku Kemendikbud dan forum TBM. Jaringan donasi buku Kemendikbud dan forum TBM bermanfaat untuk menambah ragam bacaan atau sumber belajar yang dapat didistribusikan ke berbagai tempat. Nah, sahabat-sahabat sekalian, pemanfaatan jaringan donasi buku ini dapat kita lakukan dan kita ambil informasinya baik dari forum TBM. Kita juga bisa mencari di website-website donasi buku yang ada. Oke sahabat-sahabat sekalian, demikian tadi materi dari gerakan literasi budaya dan kewargaan di masyarakat. Materi-materi ini kami rangkum dari setidaknya 3 sumber. Yang pertama adalah buku materi pendukung literasi budaya dan kewargaan Gerakan Literasi Nasional yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017. Kemudian sumber yang kedua adalah Ilmu Pendidikan dan Seni Suara yang ditulis oleh beliau Ki Ageng Suryo Mentara. Kemudian sumber yang ketiga adalah sumber internet. Oke, sahabat-sahabat sekalian, demikian tadi yang bisa saya sampaikan. Salam budaya, salam literasi. Semoga bermanfaat. Sukseskan gerakan literasi nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.